Hari ini kita mau ke Halmahera Timur lagi. Ada dua. Satu, sosialisasi pekerjaan paket 3 pagi sampai siang. Kemudian lanjut kita monef di paket yang sebelumnya, paket 1. Lalu kita akan nengok lagi ada laporan dari masyarakat. Oke, tuh teman-teman udah pada sarapan tuh dong. Hantam di sini sarapannya. Hantam di sini. Enggak kan itu? Oh, Pak Kasih nggak bisa ikut? Iya. Nggak enak dia. Iya itu. Oh ya, kita jam 5.45 dari kantor, sekarang 5.50. 5 menit dari kantor menuju pelabuhan. Pelabuhan Semut menuju Pelabuhan Sofifi 30 menit. Let's go. Kita menuju kapal. Speedboat kapasitas 20 orang ya. Oh, beda nih. Beda kapalnya. Oke. Oke, makasih Fik. Ikut berduka cita ya kemarin ya. Makasih. Alhamdulillah sudah sampai Sofifi untuk kesekian kalinya sampai Sofifi. Kita sampai Sofifi setelah 30 menit by boat. Setelah itu kita jalan darat 3 jam. Let's go. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bapak Ahmad Taufik atau Pak Ate. Itu ada singkatannya. Ate itu ada 3 singkatan, Pak. Pertama Ahmad Taufik, singkat Ate. Kedua Ate anak Temanggung. Saya dari Temanggung. Nah, sekarang dulu sebelum saya di sini saya kepala balai air tanah di Bandung, jadi air tanah. Sekarang saya Ate, anak Ternate. Ini bersyukur untuk bisa mendapatkan kegiatan di sini itu bukan mudah, karena pemerintah itu sedang punya alokasi penganggaran yang lain, bukan nggak punya uang ya, sedang efisiensi. Itu artinya bukan nggak punya uang, pemerintah sedang punya alokasi penganggaran yang lain, meyakini bahwa setelah dibangun ini maka akan meningkat IP-nya, akan meningkat indeks pertaniannya, akan meningkat jumlah atau volume panennya. Kalau perlu nanti bisa meningkatkan luas tanamnya.
kita cek di hilir, atau kalau mau Bapak Ibu masih bisa buka, silahkan. Keyakinan ini yang menjadikan pekerjaan ini ada. Dan saya harus akuin, desa atau kawasan Opiang Mancalele ini bahasa Jawanya pergel, tekun ya. Nah, bapak ini petani-petani yang pergel, yang tekun. Saya yakin itu. Nah, moga-moga dengan kombinasi dua infrastruktur yang sekarang direhab ini, kemudian dengan nanti ada suplai infrastruktur lainnya dari pertanian, saya sudah sampaikan, kemudian dengan pergelnya Bapak, dengan ketetungan Bapak sebagai garda terdepan dalam pangan ini, insya Allah kualitas lebih bagus, kemudian berikutnya kesejahteraan, kebahagiaan itu meningkat di kawasan Opiang Mancalele ini. Kan masih lanjutkan, bagus itu yang gitu-gitu, bos saya, kamu yang gitu langsung ke saya aja tuh, ya, khusus daerah ini. Jadi Pak, ini Pak apa masalah buat saya juga Pak. Selesai. Kita mau sholat dulu, atau makan dulu nih. Ya, saya baru aja mengunjungi PT CAS yang ada di Haltim, yang mempunyai usaha atau izin pertambangan untuk tambang nikel. Ya. Tadi saya sudah kunjungi lapangan. Ini karena apa? Kita dapat laporan dari petugas OP di lapangan, dan juga ada beberapa berita di media sosial 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu kurang lebih, makanya hari saya kunjungin. Ada isu yang pertama, adanya jebolnya atau longsornya retaining pond yang mengakibatkan limbahnya atau limbah airnya itu masuk ke saluran irigasi sungai dan kemudian masuk ke saluran irigasi, dan ini juga dikhawatirkan sama masyarakat mengganggu kualitas pangan atau padi yang sebentar lagi akan memasuki masa tanam. Nah, tadi kita sudah konfirmasi di masyarakat hilir. Nah, ini mereka menyampaikan kepada kami untuk bisa melakukan upaya-upaya supaya tidak terulang lagi. Hari saya lihat sudah ada upaya dari PT CAS untuk melakukan perbaikan untuk tanggulnya. Tadi ada stok material ke tekstil, ada alat berat yang sedang bekerja untuk perbaikan retaining pond. Saya berharap tadi sudah koordinasi, terus melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait, khususnya untuk BWS adalah memastikan bahwa limbahnya tidak safety terhadap environmental factor, juga tidak mencemari badan sungai dan terlebih saluran irigasi terdekat di saluran ini. Selain itu juga harus memenuhi kaidah-kaidah kriteria yang lain, terutama faktor hidrologi supaya kapasitasnya, yang kedua juga safety factor atau faktor geoteknik. Moga-moga PT CAS bisa menyelesaikan dengan cepat sehingga masyarakat tenang dan kita bisa mengamankan aset kita, ya, terutama aset BWS, aset negara untuk saluran irigasi dan daerah irigasi yang merupakan kewenangan kami. Demikian. Hari ini saya ada di Desa Inojaya, Kecamatan Wasile Selatan. Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Di sini kita akan melakukan pengembangan JIAT. Ini jaringan irigasi air tanah. Ini lahan tidur, Pak, ya. Sudah 17 tahun belum
pernah jadi lahan padi, tapi masyarakat pengen ini jadi lahan padi. Sudah diupayakan jagung, kemudian apalagi hortikultural yang lain. Siap. Tapi masyarakat pengen ini jadi padi. Nah, di sini kendalanya yang pertama tidak merupakan skema irigasi ya Pak ya. Tidak skema irigasi dan ada sungai cukup jauh sehingga butuh pompa yang besar. Untuk itulah alternatif terbaik adalah dengan jaringan irigasi air tanah atau JIAD, Pak. Rencana akan dibor di sini. Ada berapa luas, Pak? Potensialnya di berapa hektar, Pak? Di sini, Pak Kades? Kurang lebih 80 hektar, Pak. Pak Kades ini rencana ada sekitar 80 hektar, tapi yang siap itu 30 hektar, Pak ya? Iya, siap. Nah, hari ini saya bersama Pak Kades dan Pak siapa namanya, Pak? Pak Aris ini Kapok Tani sini. Mohon silakan Pak tanggapannya untuk rencana kita ini. Ini kurang lebih 1 bulan, Pak. 1 bulan, 2 bulan lah ya, sama macam-macamnya ya. 2 bulan macam-macamnya, sama ngebor mungkin 1 bulan. Target kita 10 liter, Pak, per detik supaya bisa 80 hektar. Nah, ini Terima kasih barangkali dengan kehadiran bantuan ini kepada Desa Indojaya, terutama petani yang selama ini ya udah menunggu kebutuhan air. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan pengoboran ini saya juga sudah akan perintahkan kepada petani yang ada di wilayah untuk buat persiapan lahan, sehingga pada saat kebutuhan ini sudah jalan ya, petani juga sudah harus aktivitas jalan untuk tanam padi. Terima kasih. Nah, terima kasih sekali dengan adanya bantuan program pakai sumur bor ini, karena petani kita di sini berharap supaya di sini bisa jadi sawah dan bisa meningkatkan ekonomi Desa Indojaya juga. Oke, makasih Pak. Nanti kami nitip OP-nya Pak ya. Jadi ini nanti diserahkan atau jadi aset balai Pak? Aset balai tapi serah kelola ke desa, Pak. Oke, jadi nanti Pak asetnya tetap aset balai, tapi serah kelolanya oleh Kapok Tani dan Desa. Sanggup insya Allah Pak ya? Siap, sanggup. Oke. Ya. Pak Aris siap Insya Allah, nanti Pak, siap. diskusi dengan membernya ya, Ya. anggotanya untuk mengelola ini. Jangan sampai nanti mandiri gitu Pak, bisa ya? Bisa. Oke, demikian masyarakat membutuhkan dan yang paling penting mereka siap mendukung sampai operasional dan pemeliharaannya. Moga-moga lancar ya, Bos. Gimana Pak Teguh? Udah, Pak. Oke, sukses semuanya. Ya, makasih. Makasih Pak.